Berlatar pada tahun 1989 ketika suara berisik lato-lato masih belum menggeliat dan dunia masih damai aman tentram, kisah akan berfokus pada seorang jagoan kampung bernama Ajo Kawir. Ini orangnya yang dikenal suka sekali gelut dan melakukan aktivitas beradrenalin seperti pada adegan berikut ini. Dan ya, hasrat kebrutalan dalam diri Ajo Kawir ternyata bukan tanpa alasan. Dia rupanya mengalami suatu penyakit yang merenggut kejantanan seorang pria sejati, yaitu si Jasonnya tidak bisa ngaceng, yang hal tersebut dialami oleh Ajo sejak masih kecil. Mau sembuh apa tidak? Mau, Mak? Tidak ada yang lebih menghina pelacur kecuali burung yang tidak bisa berdiri. Keesokan paginya, Ajo mendatangi sebuah tambang untuk menemui seseorang bernama Pak Lebe yang diketahui punya hutang, dan Ajo mendapatkan pekerjaan untuk menagih yang pada kenyataannya Ajo bukan menerima pekerjaan ini untuk uang, melainkan hanya untuk melampiaskan kekesalan akan si Jasonnya yang tidak bisa berdiri. Hei, ada urusan apa? Dia bernama Iteng, seorang preman wanita yang dibayar untuk menjaga tempat ini, yang mana Ajo tidak akan menyangka jika pertemuan dan perkelahian mereka ini akan menjadi awal baru bagi kehidupan dia selanjutnya. Meski Iteng adalah seorang pre-woman, dia tetap saja seorang cecer alias kaum Hawa yang tidak sebanding dengan Ajo Kawir yang suka berkelahi, sehingga ketika Ajo sudah berhasil melumpuhkannya, dia langsung menemui Pak Lebe dan memotong telinganya sebagai peringatan untuk secepatnya membayar semua hutang-hutangnya. Kau mau apa? Aku punya obat Cina, kau bisa minum itu. Di sisi lain, lebih tepatnya di kampung tempat Ajo tinggal, kita akan diperkenalkan pada seorang mantan mafia bernama Paman Gembul. Ini bebangusnya yang sedang menemui seorang preman senior yang sudah pensiun untuk menawarkan sebuah pekerjaan, yaitu mencari dan membunuh seseorang yang karena sang preman senior ini sudah pensiun. Dia pun menyarankan Paman Gembul untuk memberikan pekerjaan tersebut pada seorang jagoan kampung baru, yaitu Ajo Kawir. Ia pasti akan senang memiliki alasan untuk berkelahi. Apa ada ini yang namanya Ajo Kawir? Ajo sendiri diketahui adalah seorang anak yatim piatu dan tinggal hanya berdua saja dengan sahabat dekatnya bernama Toke, di mana saat ini Ajo terlihat sedang menghuleng karena rupanya dia telah jatuh cinta pada Iteng, wanita yang sudah dihajarnya tadi siang. Tak tahan terus kepikiran Iteng, Ajo pun nekat mendatangi pasar malam tempatnya bekerja, yang ternyata Iteng ini adalah seorang talent untuk atraksi bernama Tong Setan atau aksi pemotor yang mengelilingi dinding kayu berbentuk silinder. Kedatangan Ajo direspon baik oleh Iteng yang diketahui sudah tidak bekerja untuk Pak Lebe, sehingga obrolan malam mereka semakin lama semakin menarik hingga keduanya pun saling bermesraan. Tetapi ketika Iteng akan menyentuh si Jasonnya alias manuknya, Ajo langsung menghindar dan memutuskan untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Tapi aku belum memberi bagian. Tidak usah. Kau harus bangun. Putus cinta hal biasa, kasih orang tua sepanjang masa. Temuilah dia. Minimal kau balas lagu-lagunya. Akibat si Jasonnya yang tak kunjung bangun membuat kehidupan percintaan Ajo menjadi terganggu, yang hal tersebut seringkali membuatnya menjadi stres dan depresi berat, sehingga daripada Ajo berdiam diri meratapi kesedihan manuk lapetongnya, Ajo memilih untuk menemui Paman Gembul dan menerima tawaran pekerjaannya, yaitu membunuh seorang mantan jagoan bernama Si Macan. Aku mencari si Macan. Di mana aku bisa menemukannya? Aku akan senang mendengar kabar kau berhasil membunuhnya. Berhari-hari Ajo mencari si Macan tetapi tidak ketemu. Berhari-hari pula dia tidak memberi kabar kepada Iteng, yang membuatnya harus diontrog langsung oleh si Iteng yang datang hujan-hujanan hanya untuk mendapat kepastian, di mana mereka berdua pun asruk-asrukan ke tengah ruyuk kapol, yang di situ Iteng mengatakan jika dirinya sudah tahu tentang kelemahan yang diderita oleh Ajo dan mau menerima Ajo apa adanya meski si Jasonnya tidak bisa bangun.
Beberapa waktu berlalu setelah keduanya sepakat untuk menikah, Iteng bersama Mbonya terlihat pergi ke pasar untuk mencari dan mengurusi keperluan nikah, yang di situ dia tak sengaja bertemu dengan seorang peraih piala citra bernama Budi Baik, tapi tidak sebaik namanya, yang ternyata Budi ini adalah satu perguruan silat sekaligus pernah memiliki hubungan spesial dengan Iteng, sehingga ketika mendengar Iteng akan menikah, Budi cukup terkejut dan sedikit cemburu karena masih memiliki perasaan bogoh kepada Iteng. Terima kasih. Tapi aku mau urus undanganku sendiri. Berdoa agar itu bukan hari kematianmu. Aku mencari si macan. Singkat cerita, Ajo dan Iteng pun akhirnya menikah, yang pada saat hajatan sedang berlangsung setelah dirapalan, Budi pun muncul untuk mengucapkan selamat meski hatinya masih diliputi oleh rasa cemburu dan masih mengharapkan agar Iteng kembali bersama dirinya. Kamu pucat sekali. Selamat ya, Iteng. Aku ikut bahagia untuk kau laki-laki yang beruntung. Setelah resmi menjadi suami istri, Ajo memutuskan untuk meninggalkan dunia gelutnya. Bahkan ketika si macan menghubungi Ajo dan memintanya untuk bertemu setelah mendapat kabar bahwa Ajo bermaksud membunuhnya, Ajo mengatakan jika dia mengcancel pekerjaan tersebut dan tidak akan melanjutkannya. Ajo sekarang fokus mencari uang untuk masa depan rumah tangganya dengan membuka bengkel kecil-kecilan bersama dengan Toke sahabatnya, yang mana untuk mengisi kebutuhan biologis Iteng istrinya, Ajo memakai sebuah jurus yang biasa digunakan oleh para jomblo sejati, yaitu jurus kekuatan 5 jari, yang hal itu sedikitnya bisa memenuhi asupan kebutuhan yang Iteng butuhkan. Suatu hari ketika sedang berjalan di tempat sepi, Ajo dicegat oleh beberapa pria berhelm yang pastinya itu adalah Budi dan kawan-kawannya, yang sudah bisa menebak jika Ajo yang Jasonnya tidak bisa berdiri pasti menggunakan jarinya sebagai media untuk membantu, sehingga Budi Baik yang tidak baik ini memutuskan untuk menghajar Ajo dan mematahkan jari-jari tangannya. Ketika sedang bersama di rumah, Ajo menceritakan tentang masa lalunya mengenai awal muawal kenapa si Jason alias Manuknya tidak bisa berdiri. Semuanya berawal pada tanggal 11 Juni tahun 1983, tepat saat terjadi gerhana matahari. Ajo dan satu kawannya itu Toke yang sedang main iseng mengintip seorang wanita bernama Rona Merah yang diduga mengalami gangguan mental dan tinggal sendirian di sebuah rumah. Saat itulah muncul dua pria yang diduga oknum kepolisian, di mana salah satunya melakukan tindakan tercela dengan memaksa si Rona Merah untuk melakukan pengenceritan, yang ketika Ajo dan satu temannya ketahuan sedang mengintip, salah satu oknum polisi pun berhasil menangkap Ajo kecil dan dipaksa untuk menonton adegan tidak pantas tersebut. Sabar, tunggu bagianmu. Mendengar cerita itu, Iteng menjadi yakin jika peristiwa itulah penyebab Ajo suaminya mengalami trauma yang menyebabkan si Jasonnya tidak bisa berdiri. Yang tanpa sepengetahuan Ajo, Iteng memutuskan untuk mencari dan membunuh kedua oknum polisi tersebut dengan cara meminta bantuan kepada Budi yang diketahui memiliki banyak kenalan dan jaringan di luar sana. Di tengah. Ini. Budi yang sekarang memiliki usaha minyak lintah penegak manuk pun memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa melakukan pengenceritan dengan istri orang, yang mana Iteng dengan sangat terpaksa menyanggupi permintaan Budi tersebut karena Iteng yakin jika dirinya berhasil membunuh kedua oknum polisi itu, si Jason suaminya bisa kembali tegak berdiri. 3 bulan kemudian, Iteng yang pulang hujan-hujanan dari puskesmas pun baru mendapat kabar, entah kabar baik atau kabar buruk ini teh. Tetapi Iteng dinyatakan positif hamil, yang hal itu cukup mengejutkan bagi Ajo Kawir yang tidak pernah sekalipun menggadabahnya, sehingga ketika Ajo merasa stres dan depresi, dia kembali menjadi sosok yang dahulu, yaitu mendatangi rumah si macan untuk melampiaskan kemarahannya dengan cara membunuh si macan yang sudah abah-abah.
Beberapa bulan kemudian setelah Ajo ditangkap dari penjara akibat pembunuhan, perut Iteng kini sudah membesar dengan mengandung anak dari Budi. Sedangkan Ajo Kawir sendiri hampir setiap hari disiksa dan dikeroyok rame-rame oleh banyak narapidana akibat perilakunya yang sering mencari gara-gara. Beruntung dia satu sel dengan seorang ahli bela diri bernama Ki Jempes yang ternyata merupakan kenalan dekatnya Paman Gembul. Keurusannya itu baik-baik ya. Ya. Berkali-kali Iteng ditemani Toke menjenguk Ajo di penjara. Ajo tidak pernah sekalipun mau menemui Iteng karena masih marah akibat perbuatan zina yang dilakukannya dengan Budi, di mana Ajo hampir setiap menit, setiap detik terus saja diliputi amarah dan menunjukkannya dengan cara menghajar tembok, bahkan mencoba kehebatan Ki Jempes yang seorang tunanetra ini. Tak mendapat respon dari Ajo suaminya, Iteng pun berdatangi rumah bekas milik Rona Merah untuk meletakkan semacam sesajen, berharap mendapat petunjuk tentang dua oknum polisi yang sudah memperkosa si Rona Merah sekaligus menyebabkan Manuk suaminya tidak bisa berdiri, di mana kita akan diperlihatkan unsur horor atau mistis dalam film ini ketika arwah Rona Merah akhirnya bangkit dan menyerupai sosok wanita bernama Jelita. Agar bisa fokus memburu dua oknum polisi tersebut, Iteng memutuskan untuk membuang anaknya dengan cara meletakkan si bayi di depan rumah warga. Yang setelah memastikan si bayi aman, Iteng pun mendatangi Budi untuk menagih janjinya yang akan mencarikan alamat kedua oknum polisi tersebut. Aku menagih janjimu. Mana dua bajingan itu? Dan betapa membagongkannya si Budi ketika dia dengan santainya mengatakan untuk lupakan saja mereka, di mana Iteng yang emosi pun akhirnya bereaksi sampai membuat sedotan masuk menusuk hidung Budi, yang akhirnya terjadilah perkelahian di antara mereka berdua yang mengakibatkan Budi tewas tertusuk gantungan baju. Tiga tahun kemudian, Ajo diceritakan sudah bebas dari penjara dan bekerja sebagai seorang supir truk bersama dengan sahabat barunya bernama Mono. Ini cucungiknya. Terjadi sedikit perselisihan dengan supir lain bernama Si Kumbang ketika Ajo dan Mono lebih dipercaya untuk membawa angkutan barang, yang mana perselisihan tersebut terbawa sampai ke jalanan ketika Si Kumbang nyerenteng ngajak ribut kepada Ajo. Namun di sini kita akan diperlihatkan kepribadian Ajo yang sudah berubah 180 derajat dari seorang jagoan yang brutal sekarang menjadi sosok yang kalem dan bisa menahan emosi ketika sedang dalam kondisi tertekan. Habis suara saya. Ayo. Hah? Ayo. Ajo yang baru bangun tidur pun tak sadar jika barusan Mono telah berhasil membuat supir saingannya atau Si Kumbang tikus truk yang tak lama terdengar suara perempuan dari dalam truk, yang setelah diperiksa ternyata itu adalah Jelita alias perwujudan arwah Rona Merah yang menuntut balas atas kematian suaminya. Apakah aku bisa ikut kalian? Aku tak akan merepotkan. Entah apa tujuannya dan entah kemana arah hidupnya, namun arwah Rona Merah berhasil menampakkan wujudnya menyerupai wanita dengan wajah gagal operasi bernama Jelita dan meminta izin Ajo untuk ikut dalam perjalanan tersebut. Di sisi lain, kita akan melihat Iteng baru saja bebas dari penjara setelah 3 tahun lalu dihukum akibat membunuh si Budi, di mana Iteng dijemput oleh Paman Gembul yang juga merupakan orang yang telah membantunya bebas dari penjara. Rupanya Paman Gembul merasa hutang budi kepada Ajo yang telah berhasil membunuh si Macan, yang karena Ajo menghilang setelah bebas, Paman Gembul pun ingin membalas hutang budi tersebut dengan cara memberikan beberapa lembar uang berikut dengan foto dan alamat tempat tinggal dua oknum polisi yang selama ini dicari oleh Iteng. Serahkan itu pada suamimu, karena hanya kau yang bisa. Menyamar sebagai tukang ngusep, Iteng pun mendatangi target pertama bernama Si Kumis yang merupakan satu dari dua oknum polisi yang telah memperkosa Rona Merah sekaligus menyebabkan Manuk Ajo tidak bisa berdiri, di mana Iteng pura-pura mengajaknya ke belakang keruyuk erih dan langsung membunuh Si Kumis dengan cara dikait menggunakan kail pancing.
Setelah berhasil membunuh si Kumis, Iteng pun mendatangi target kedua alias terakhir bernama si Codet, di mana Iteng muncul sambil berkata bahwa dirinya datang ke sana sebagai perwakilan suaminya untuk membalas dendam atas kelakuan bejatnya yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kembali ke Ajo, Mono, dan Jelita yang tiba di sebuah hutan yang sering diadakan acara Fight Club, semacam tarung bebas yang diadakan para supir truk, di mana Mono memutuskan untuk bertarung bukan demi uang, tetapi demi menghajar si Kumbang yang sudah merendahkannya. Setelah berhasil mengalahkan si Kumbang dan mendapat uang yang cukup lumayan, Ajo meminta Mono untuk istirahat dahulu sampai kakinya kembali pulih. Sementara Ajo akan tetap melanjutkan perjalanannya mengantarkan barang pesanan, ditemani oleh Jelita yang masih ingin ikut menumpang bersamanya. Hei jagoan, kamu lupakan ini. Suatu malam ketika sedang ngetem di tempat sepi, Ajo dan Jelita pun terlibat percakapan mendalam tentang kehidupan masing-masing, di mana Jelita alias arwah Rona Merah menceritakan tentang kematian suaminya yang terbunuh oleh Petrus alias pembunuh misterius yang memang ada di dunia nyata. Saya tidak ingin menceritakannya lebih detail, kalian bisa search saja di Google Petrus. Yang ternyata penyebab Rona Merah menjadi gila adalah setelah ditinggalkan oleh suaminya, dia menjadi stres, depresi, hingga mengalami gangguan mental yang hal tersebut dimanfaatkan oleh dua oknum polisi yang sudah Iteng bunuh. Rantai keramik yang baru dipasang belepotan bercak merah. Jelita mengatakan bahwa pelaku pembunuh suaminya adalah merupakan atas komando atau perintah dari Paman Gembul yang dulunya berperan sebagai informan sekaligus mantan mafia yang berhubungan langsung dengan pemerintah, sehingga secara tidak langsung Paman Gembul telah menyebabkan Rona Merah menjadi ODGJ sekaligus diperkosa berkali-kali oleh kedua oknum polisi tadi. Nah, setelah menceritakan fakta yang sebenarnya dan sudah berhasil mengejutkan Ajo dengan cerita tersebut, Jelita alias arwah Rona Merah pun mulai bercerita tentang kisah sange mengenai seorang gadis dan seorang om-om, di mana cerita tersebut berhasil membuat si Jason alias Manuk Ajo berdiri tegak, yang ketika si Jelita tersenyum horor, Ajo pun memilih untuk turun, yang ketika dia kembali, Jelita sudah menghilang bak kentut yang dibuang perlahan. Sementara Iteng merasa lega setelah membalaskan dendam suaminya, Ajo sendiri kini seolah menjadi sosok baru setelah si Jasonnya bisa berdiri dan tegak seperti pasak bumi, di mana Ajo memutuskan untuk langsung pulang kampung demi menemui Iteng istrinya. Di sisi lain, kita akan melihat Paman Gembul sedang mancing di pinggir pantai, di mana kita akan melihat momen mengejutkan saat seorang ninja muncul dari dalam air laut, yang mana ninja tersebut langsung membunuh Paman Gembul saat itu juga, yang ternyata itu adalah Jelita alias arwah Rona Merah yang bermaksud untuk membalaskan dendamnya. Kembali ke Ajo yang sudah tiba di kampung dengan gambar sosok Jelita dibalut dengan tulisan khas para supir truk, yaitu "Kutunggu janjimu". Setelah 3 tahun tidak bertemu, mereka berdua akhirnya bisa kembali bersama, di mana Ajo langsung meminta maaf sambil berkata, "Jasonku sekarang sudah sehat walafiat, tegak seperti keadilan dan keras seperti satria batang hitam. Iteng, aku ingin hidup bahagia bersamamu." Aku ingin bersamamu. Malang nian nasib kedua sejoli ini, dikala semuanya sudah kembali normal, Iteng harus dijemput paksa oleh pihak berwajib atas kasus pembunuhan si Kumis dan si Codet, sehingga keduanya kembali harus berpisah sebelum bisa merasakan kenikmatan layaknya suami istri konvensional pada umumnya. Mau apa mereka?